Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Husnul Khotimah dengan NIM 24 OSP 148 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi mid dan final dari mata kuliah PLC, Programmable Logic Controller, dan HMI, serta untuk uji kompetensi. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kali ini, yaitu dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Lutfi STMT dan Bapak Taufik Mukhtar STMT. Adapun judul yang diberikan kepada saya mengenai merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC atau Programmable Logic Controller. Masuk di bagian pengertian PLC atau Programmable Logic Controller. PLC adalah sistem kendali komputer industri yang berfungsi memantau perangkat input, memproses logika sesuai program, lalu mengendalikan perangkat output. Perangkat ini dirancang khusus untuk mengotomatisasikan mesin dan proses di lingkungan industri secara real-time dengan keandalan tinggi. Menurut sumber ISA atau International Society of Automation, PLC atau Programmable Logic Controller adalah pengendali berbasis mikroprosesor yang dirancang untuk operasi industri dengan keandalan tinggi, mudah diprogram, dan mampu menggantikan rangkaian kontrol relay. Adapun pada bagian komponen utama pada PLC terdapat CPU atau Central Processing Unit, ada input-output, dan untuk komponen utama dari CPU ada prosesor, sistem memori, dan power supply. Untuk bagian input ada push button dan limit switch, dan untuk outputnya yang untuk mengontrol buzzer dan lampu. Untuk sejarah pada PLC atau Programmable Logic Controller, di sini sejarah bermula pada tahun 1968 ketika divisi Hydra-Matic dari General Motors atau GM menginginkan sistem kendali baru yang lebih fleksibel untuk menggantikan rangkaian relay konvensional yang rumit, boros ruang, dan mahal dalam perawatan. Tantangan ini dijawab oleh Richard Morley bersama tim dari Bedford Associates yang kemudian merancang pengendali logika terprogram pertama. Hasilnya pada tahun 1969 diluncurkan produk Modicon 084 yang dikenal sebagai PLC pertama di dunia. Sejak itu, PLC terus berkembang dengan meningkatkan kapasitas memori, kecepatan pemrosesan, dan dukungan komunikasi jaringan sehingga menjadi standar utama dalam sistem otomasi modern. Referensi ini saya ambil dari Bolton W 2015 Programmable Logic Controller Newness. Untuk kelebihan PLC dibandingkan dengan relay, PLC memiliki kelebihan dibandingkan dengan relay konvensional karena lebih fleksibel, mudah diprogram ulang tanpa perlu mengubah susunan kabel, serta mampu menggantikan banyak relay dalam satu unit sehingga lebih hemat ruang dan biaya. Selain itu, PLC lebih andal, mudah dalam melakukan diagnosa kesalahan, dan dapat menjalankan fungsi kontrol yang kompleks seperti pewaktuan, pencacahan, hingga komunikasi dengan perangkat lain, sesuatu yang sulit dicapai menggunakan relay biasa. Referensinya saya ambil dari Bolton 2015, Petruzella 2016. Untuk bagian klasifikasi pada PLC, di sini ada 4 bagian yang saya cantumkan. Yang pertama adalah berdasarkan kapasitas. Untuk bagian PLC kecil digunakan untuk aplikasi sederhana dengan jumlah input-output terbatas. Untuk PLC menengah mampu menangani lebih banyak input-output dengan fungsi kontrol lebih kompleks. Dan untuk PLC yang besar digunakan pada sistem otomasi industri skala besar yang membutuhkan ribuan input dan output. Yang kedua, berdasarkan jenis input-output. Digital input-output hanya mengenali sinyal on dan off. Untuk analog, input-output dapat membaca nilai variabel kontinu, misalnya suhu, tekanan, atau level. Untuk yang ketiga, berdasarkan aplikasi. General Purpose PLC dirancang untuk berbagai kebutuhan umum di industri. Special Purpose PLC dibutuhkan khusus untuk aplikasi tertentu, misalnya kontrol motor atau proses tertentu. Yang terakhir adalah berdasarkan struktur fisik, yaitu Compact PLC. Semua komponen CPU, input, output, power supply menjadi satu kesatuan. Modular PLC terdiri dari modul terpisah yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
Untuk bagian dari spesifikasi dan merek dan tipe PLC, di sini saya hanya mencantumkan satu, yaitu Omron CP1L L20DRA, ya dimana softwarenya itu CX Programmer, tipe mikro CPIE dan CP1L, tipe compactnya CJ2M, tipe modular CS1, tipe high-end series machine automation controller. Untuk prinsip kerja dari pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa, yang pertama adalah menekan push button start, PLC mengaktifkan kontaktor forward, kontaktor forward, motor berputar CW selama 8 detik, motor berhenti selama 5 detik, dan PLC mengaktifkan kontaktor reverse, motor berputar CCW selama 8 detik, motor berhenti lagi selama 5 detik. Siklus ini diulang 3 kali, lalu PLC mengaktifkan buzzer sebagai tanda selesai. Push button reset untuk sistem mengulang dari awal, dan push button stop untuk menghentikan seluruh proses. Di sini ada rangkaian daya yang dimana terdapat MCB 3 fase 1 buah, terdapat 2 buah kontaktor, yang pertama untuk motor berputar secara forward, dan yang kedua adalah motor berputar secara reverse dengan membalik salah satu fasanya. Dan yang di sini yang saya balik adalah T dan R. Di bagian tabel I/O list di sini terdapat PB Star dengan I/O tipe digital input dengan addressnya 0.01. Untuk PB Star stop ada di digital input dengan address 0.03, dan PB reset ada di digital input dengan address 0.05, dan ada kontaktor forward di tipe digital output dengan address 100.07, dan kontaktor reverse ada di digital output dengan 100.6, dan buzzer digital output dengan address 100.5. Untuk bagian wiring rangkaian kontrol, di sini ada terminal input dan output. Untuk terminal input sendiri terdapat push button start, push button stop, dan push button reset. Dan untuk pin-pinnya sudah sesuai dengan I/O list dan pada gambar tersebut. Untuk bagian terminal output, di sini terdapat buzzer, terdapat kontaktor forward dan kontaktor reverse. Untuk bagian L1 ini ada kesalahan. L1 itu terhubung ke COM 100.4, 100.5, 100.6, 100.7. Di sini ada program PLC forward reverse motor induksi 3 fasa secara otomatis dengan menggunakan 4 buah timer. Ketika tombol push button ini ditekan, maka arus akan mengalir ke coil M-run yang menyebabkan dia akan merubah keadaan anak kontaknya. Yang tadinya terbuka akan menjadi tertutup, yang ini juga akan menjadi tertutup. Dan M-run yang di sini itu gunanya untuk latching. Ketika push button ini ditekan, maka coil M-run ini akan tetap aktif. Untuk program M-run yang ini, dia akan mengaliri arus ke T0, ya. Dan yang program ini juga akan mengaliri arus ke coil kontaktor forward sehingga motor akan berputar secara forward selama 8 detik. Setelah selesai menghitung selama 8 detik, maka dia akan merubah keadaan anak kontaknya. Yang ini, T0 ini akan tertutup, dan T0 yang ini akan menjadi terbuka sehingga motor akan menjeda selama 5 detik. Setelah selesai menjeda selama 5 detik, maka dia akan merubah anak kontaknya yang ini. T1 ini menjadi tertutup, dan kontak T1 yang ini pun akan tertutup sehingga motor akan berputar secara reverse selama 8 detik. Dan ketika selesai menghitung selama 8 detik, maka anak kontaknya akan berubah juga. Yang ini akan menjadi tertutup dan yang ini akan menjadi terbuka, sehingga program M-run yang ini tidak akan mengaliri arus lagi ke kontaktor reverse, dan motor ini akan mulai menjeda lagi selama 5 detik.
Setelah selesai menjeda selama 5 detik, maka dia akan merubah juga anak kontaknya yang di sini channel T3 ini akan tertutup sehingga arus akan mengalir ke konter dan nilai konter ini akan menjadi berkurang dan siklus ini berulang selama 3 kali. Setelah konter ini aktif, maka dia akan merubah juga anak kontaknya yang ini akan menjadi terbuka sehingga arus tidak akan mengalir lagi ke program ini atau bagian ini, dan yang untuk kontak ini dia akan tertutup sehingga arus akan mengalir ke buzzer dan buzzer itu akan mulai aktif atau berbunyi. Dan untuk mereset dari program ini cukup kita menekan push button reset, dan untuk menghentikan program ini kita akan cukup untuk menekan push button dari push button stop. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Di sini ada skenario atau studi kasusnya. Yang pertama, ketika tombol push button start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Yang kedua, ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi 3 fasa akan berputar secara forward clockwise selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya, motor induksi 3 fasa akan berputar secara reverse atau counter clockwise selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Bagian 3, proses kedua akan kembali diulangi secara otomatis sebanyak 2 kali. Jadi totalnya ada 3 kali. Setelah 3 kali langkah 2 terulang, maka alarm horn atau buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika tombol push button stop atau push button reset ditekan. Yang keempat, jika tombol push button reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah 2. Yang kelima, jika tombol push button stop ditekan, maka sistem akan berhenti atau stop. Untuk bagian timing table, di sini terdapat output device yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse. Ada step time yaitu T0, T1, T2, dan T3. Ada timing, ada 8 detik, 5 detik, 8 detik, 5 detik, dan jumlahnya. Untuk bagian step time di sini bisa kita lihat pada saat T0, maka yang menyala atau yang mulai berhitung hanyalah kontaktor forward yaitu selama 8 detik. Selanjutnya di bagian T1, di sini untuk kedua kontaktor tersebut menjeda selama 5 detik. Selanjutnya di bagian T2 yang mulai berhitung kembali itu adalah kontaktor reverse selama 8 detik. Bagian ketiga atau T3 di sini melakukan pemberhentian lagi atau menjeda lagi selama 5 detik. Pada video kali ini adalah proses wiring rangkaian kontrol dengan PLC yang sudah sesuai dengan diagram di samping. Nah, untuk bagian L1 ini ada kekeliruan di mana L1 ini seharusnya tersambung ke COM dengan pin 100.4, 100.5, 100.6, dan 100.7. Selanjutnya adalah proses pembuatan ladder diagram atau program. Di sini kita menggunakan aplikasi CX Programmer. Setelah itu kita memasukkan beberapa simbol-simbol yang dibutuhkan untuk program nanti.
Setelah melakukan proses pembuatan ladder diagram atau program, selanjutnya kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke fisiknya. Dan dapat kita lihat program sudah berjalan sesuai dengan logika yang kita buat. Setelah berhasil membuat program di PC, selanjutnya yaitu mentransfer ke komponen dari PLC. Setelah berhasil melakukan transfer, maka selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap rangkaian kontrol, di mana kita akan menekan push button start dan program akan mulai berjalan. Dan bisa kita lihat bahwa indikator output telah berjalan sesuai instruksi dan alamat pada program PLC. Bunyinya alarm buzzer menunjukkan bahwa counter program telah melakukan siklus selama 3 kali. Dan ketika tombol push button reset yang ditekan, maka siklus akan mengulang dari awal. Untuk menghentikan program, cukup menekan tombol push button stop. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan dari HMI atau Human Machine Interface, di mana di sini menggunakan aplikasi CX Supervisor Developer. Dan HMI sendiri berfungsi sebagai antarmuka antara operator dan control system untuk memudahkan operator memantau dan mengontrol proses.
Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan HMI dengan ladder diagram yang telah kita buat pada step sebelumnya tadi. Jika transfernya sudah selesai, maka tampilannya akan seperti pada di PC dan menandakan bahwa HMI telah terhubung pada ladder PLC. Selanjutnya, langsung saja kita simulasikan program HMI yang sudah terhubung dengan ladder diagram PLC. Bisa kita lihat dalam video tersebut bahwa kedua kontaktor telah aktif secara bergantian sesuai dengan logika yang diprogram. Selanjutnya, setelah melakukan beberapa percobaan sebelumnya, pada sesi ini saya akan mendemonstrasikan tahapan kerja sistem yang telah saya buat. Yang pertama, pada video pertama saya melakukan perangkaian wiring control pada PLC. Di tahap ini, saya menghubungkan sumber daya, input, dan output sesuai dengan diagram yang telah dirancang. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen terhubung dengan benar sehingga PLC dapat menerima sinyal, input, dan mengendalikan output dengan baik tanpa terjadi kesalahan koneksi. Selanjutnya, pada video kedua, saya melakukan pembuatan dan pemrograman PLC menggunakan komputer. Program ini dibuat sesuai dengan logika kerja sistem yang diinginkan. Setelah program selesai, dilakukan proses download ke PLC dan pengujian untuk memastikan bahwa perintah yang diberikan dapat dijalankan sesuai dengan urutan dan fungsi yang telah direncanakan. Kemudian pada video ketiga, kami melakukan pembuatan HMI. Menggunakan komputer, HMI ini berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem PLC. Melalui HMI, operator dapat memantau kondisi sistem, mengontrol proses, serta melihat status input dan output secara lebih mudah dan visual. Dari hasil beberapa percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem PLC yang dirancang telah berjalan dengan baik, mulai dari wiring, pemrograman, hingga integrasi dengan HMI. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara PLC dan HMI berjalan sesuai dengan perancangan awal. Selanjutnya, pada tahap ini yaitu proses penyambungan rangkaian kontrol PLC dengan motor induksi 3 fasa. Dapat kita lihat pada rangkaian daya terdapat komponen TOR terminal over relay. Bisa kita lihat TOR terhubung dengan motor induksi 3 fasa. Setelah itu kabel T1, T2, dan T3 kita sambungkan ke kontaktor forward sesuai dengan wiring. Dan terdapat MCB 3 fasa yaitu L1, L2, L3 dan kita hubungkan ke kontaktor sesuai dengan wiring.
Setelah itu dapat kita lihat atau kita periksa kembali apakah sudah terhubung semua atau belum. Jika sudah terhubung semua, maka kita akan melanjutkan ke sesi pengujian. Untuk melakukan pengujian, tahap awal adalah menaikkan sumber 3 fase atau MCB yang telah tersambung ke kontaktor tadi. Terus itu, dan untuk mengaktifkannya kita hanya cukup menekan push button start dan motor akan berputar secara forward selama 8 detik. Selanjutnya dia akan menjeda lagi selama 5 detik, terus berputar kembali selama 8 detik. Setelah itu akan melakukan jeda kembali selama 5 detik lagi, dan siklus itu akan terus berulang selama 3 kali. Setelah itu siklus ini telah berulang selama 3 kali, buzzer akan menyala sebagai indikator alarm bahwa motor telah melakukan siklus tersebut selama 3 kali. Untuk menghentikannya, di sini terdapat 2 push button, yaitu push button stop dan push button reset. Untuk push button reset ini gunanya adalah untuk mengulang sistem dari awal. Kalau untuk push button stop itu untuk menghentikan sistem. Jadi untuk menghentikan sistemnya kita tinggal menekan saja push button stop. Sekian video dari saya mengenai penjelasan dari PLC atau Programmable Logic Controller dan HMI. Jika ada kekeliruan dalam penjelasannya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.